dan kakaknya Dino. Karakternya lumayan aktif dan lumayan banyak anxiousnya karena dia selalu mikir apa yang ibu suka, gimana caranya aku bisa bikin ibu bahagia, gimana cara bisa bikin ibu bangga. Aku selalu ngebantu ibu, tapi jadinya aku nggak punya social life, aku nggak punya kehidupan di rumah karena aku sefokus itu untuk bikin ibu bahagia dan aku se-obses itu sama ibu sampai akhirnya aku jadi lupa sama adik aku juga yang dulunya mungkin kita sering main bareng, sekarang jadi agak terlantar dan aku nggak menyadari itu. Ada kemiripan nggak Vira sama diri kamu sendiri? Ada sih sebenarnya. Vira ini versi diri aku yang mungkin nggak aku aktifin gitu. Gimana? Mungkin nggak sedetail itu sih aku nggak tahu. Cuman ada kemiripannya ada. Dan menurut aku banyak banget pasti anak daughters gitu yang bisa relate sama karakter Vira ini. Sebelumnya udah tahu soal ceritanya, udah udah ngebaca? Kalau untuk di thread belum pernah baca. Terus juga aku juga sama kayak Mas Dian tadi, aku kira ini bukan dari thread Twitter, ternyata dari thread Twitter sama Zero Point. So aku kayak ternyata dari thread Twitter. Udah proses ending belum sih Aurora? Udah. Berhasilnya Vira Stuti doang berarti ya? Masih ada beberapa reading lagi dan sebenarnya tiap hari itu reading karena tiap hari pasti cast-castnya kita tuh semangat banget buat film ini, jadi kadang di rumah juga kita bikin PR kita baca lagi skripnya, terus bisa jam 2 malam gitu tiba-tiba kita teleponan, terus kita kayak gimana ya, aku nemu hal yang baru nih, aku nemu ide yang baru. Jadi seseru itu karena semuanya ngerasa kayak ini tuh project milik kita semua bersama gitu, karena kolaborasi kan. Ini kan cukup emosional, tadi Aurora bilang berpikir keras bagaimana untuk bahagia gitu. Sampai ini nggak sih kepikiran totalitasnya kayak gitu Aurora? Maksudnya kayak sampai harus tanya ke si A, B, C untuk riset mendalam karakter ini. Sebenarnya method di reading kita yang dari Randolph itu lebih ke apa yang misalnya dari scene apa yang bisa bikin kita ingat atau kita bisa relate dari scene itu dari pengalaman kita sendiri gitu. Dan di situ kita jadinya coba mengeksplor diri kita lebih juga gitu sebagai aku Aurora gitu. Terus ngerelate ke Vira, dan dari situ emang makanya aku sama karakter ini tuh aku ngerasa deket banget sama dia. Hal baru apa sih yang akhirnya bikin kamu mau gabung sini? Banyak banget sih, aku tuh fans itu sama Randolph. Aku pertama nonton film dia yang Preman, terus aku nonton waktu itu di Jogja Film Festival. Terus waktu aku selesai nonton, sebelum nonton aku tuh ketemu sama Randolph. Terus aku kayak, aku excited banget mau nonton film kamu gitu, aku pengen banget tahu ini gimana, I'm super excited. Terus Randolph tuh yang kayak super sweet, kayak iya gitu. Terus aku kayak, bukannya katanya ini filmnya sedark itu ya, segelap itu ya. Terus waktu nonton aku kayak, kok dia bisa bikin film yang segelap ini sedangkan dia sebagai person tuh kayak super sweet gitu, kayak nggak expect sama sekali. Jadi aku langsung kayak mind blown. Terus aku kayak aduh, aku suka banget sama filmnya. Dan abis itu aku jadi nonton juga yang Katarsis tadi, dan kita jadi emang temenan juga karena Jeff itu. Terus iya, aku juga selalu bilang kayak, aduh semoga kita bisa kerja bareng, it's one of my dreams. Terus akhirnya sekarang sih bisa kerja bareng, aku super happy. Selain karakter mungkin ada tuntutan apa mungkin dari sutradara gitu tadi untuk perubahan fisik segala macam? Enggak sih, sebenarnya untuk challenge tuh malah kita sendiri yang ngasih challenge ke diri kita sendiri, karena kita emang pengen project ini tuh jadi sesuatu gitu. Sebenarnya aku sih pengennya banyak message atau pesan yang ingin kita sampaikan sebenarnya, tapi mungkin beberapa pesan itu nanti nggak yang kayak kita jelasin di dialog gitu, tapi mungkin semoga dari ketulusan kita untuk memerankan peran ini orang bisa nangkep pesan itu gitu. Dan memang harus sangat
lihat dan dirasakan, dan makanya sebenarnya enaknya untuk masuk di bioskop untuk film ini, enaknya emang hatinya kebuka, pikirannya kebuka, jadi mungkin bisa dapat sesuatu untuk diri kalian juga dan bisa belajar sesuatu juga dari cerita dari film ini. Termasuk apakah ini juga bikin kamu mind blowing sama Slip Rock itu? Banyak banget, aku fans banget sama itu. Berarti kamu emang film tuh banyak drama ya? Apa horor keberapa ini? Ini horor ke 2 atau 3 kayak. Apa kenapa emang ngebatasin horor kan kamu baru dapat sekarang ini horornya film-filmnya? Kenapa ya? Mungkin sebenarnya udah sempet yang sebelum ini kan ada 2 horor, tapi menurut aku ini tuh beda banget sih. Ini lebih emosional, lebih dekat ke manusia. Walaupun ada juga di sini yang wujudnya bukan manusia, tapi bisa sedekat itu sama manusia gitu. Jadi ini sebenarnya beda banget sih. Tapi apa kamu sebenarnya penakut sama hal-hal berbau mistis gitu? Takut banget. Kamu kagetan ya? Aku kagetan banget dan aku menyesal ngomong itu ke Randolph karena jadinya di skrip dibanyakin scene dimana aku kaget. Jadi aku kayak, are you trying to traumatize me? Tapi nggak apa, itu bagus itu karena jadinya bikin lebih koneksi lagi ke aku. Kagetnya natural juga mungkin nanti. Iya, mudah-mudahan ya. Tapi pasti natural sih karena jujur ini skripnya menyeramkan sekali. Dan kita bikin beda sih di sini. Aku nggak sabar kalian semua nonton. Super exciting. Tapi buat orang-orang yang penakut menerima tawaran film ini susah kan atau seperti apa? Enggak sih, mungkin aku lebih fokusnya juga ke dramanya gitu. Karena menurut aku sih, aku percaya di suatu cerita kalau nggak ada dramanya, nggak ada yang bisa kita relate gitu. Karena yang nonton kan manusia. Kalau nggak ada dramanya ya nggak whole sebagai film gitu. Tapi kamu punya cara tersendiri nggak buat ngatasin ketakutan? Karena kan lokasi syuting horor ya pasti horor beneran biasanya. Nggak ada, jujur aku menerima aja mau ngapain aku. Pasrah. Deh, gitu, tapi mudah-mudahan nggak ngeliat gitu. Kayak kalau ngeliat tuh males banget. Aku juga dari film horor kedua aku tuh sekarang kalau malam tidur mungkin karena udah sempet mendalami kali ya, kayak membayangkan aku melihat sesuatu yang menyeramkan gitu, jadinya suka takut kalau misalnya lagi mati lampu aku tidur, karena kan tidur tuh bagusnya mati lampu kan untuk apa sih, ada terapi lightnya gitulah. Tapi sekarang udah nggak mati lampu lagi karena aku takut banget, ternyata malah nggak bisa tidur, jadi aku nyalain lampu.